Ibu dan saudara-saudara, para peserta pengkajian Ramadan 1454 Hijriah PP Muhammadiyah Kantor Jakarta dan terdiri dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, mungkin juga pimpinan cabang, serta pimpinan oknum-oknum Muhammadiyah dan unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga yang saya hormati. Sebagai sambutan atas nama PP Muhammadiyah, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan UHAMKA untuk penyelenggaraan pengkajian Ramadan tahun ini. Jadi diinformasikan secara bergilir. Berbeda dengan Yogyakarta yang sohibul hajatnya, PP Muhammadiyah langsung ditangani oleh Majelis Pendidikan Kader dengan sohibul bait nyaris abadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi kalau untuk di Jakarta langsung oleh PP Muhammadiyah ada steering committee dan sohibul baitnya secara bergilir. UHAMKA, UMJ, STIAD, Rumah Sakit Islam Jakarta, para giliran UHAMKA. Saya juga menyampaikan selamat datang kepada para peserta. Walaupun sudah ada pembagian acara di Yogyakarta diikuti oleh peserta dari Jawa Tengah ke Timur dan di Jakarta Jawa Tengah Barat ke Barat. Namun sekarang sudah tercampur. Kalian kemarin di Yogyakarta juga dari Sumatera juga datang, dan di Jakarta dari Timur juga datang. Bahkan saya kira sekitar 40% peserta Jogja juga ikut lagi di sini. Ya, sambil jalan-jalan untuk melihat ibu kota Jakarta pada bulan suci Ramadan ini. Nah, tema kali ini yang diajukan dan ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hampir sama dengan yang di Yogyakarta, yaitu etika kemuhammadiyahan, etika Muhammadiyah, spiritualitas ihsan yang berkemajuan, perspektif praksis, praksis, bukan praktis. Karena berbeda antara praktis dengan praksis. Ini sepatutnya terlalu praktis. Yang di Jogja kemarin sama, cuma perspektif teologis. Jadi sana lebih kepada konsep, teori, hal-hal yang bersifat normatif. Nah, di Jakarta ini yang lebih bersifat praksis. Memang di sana juga ada praksisnya, cuma dibatasi pada hal-hal yang bersifat ukhrawi, seperti soal tabligh, mungkin juga soal tabligh ada ya. Sementara yang di Jakarta ini bersifat duniawi, bagaimana ya dapat dibaca pada jadwal. Nah, pengantar saya tidak terlalu berbeda dengan apa yang saya sampaikan di Yogyakarta. Kalau di sana kemarin saya agak semangat ya. Sekarang saya tahu hari ini agak loyo. Padahal baru hari ke-7 menurut Muhammadiyah. Karena dari malam saya tidak tidur semalam penuh, ada buka puasa di rumah sampai jam 11, jam 12. Kalau tahu ada yang membawa dokumen, 2 dokumen, masing-masing setebal begini. Tapi ini dokumen intelijen. Yang satu itu ya kayak catatan apa yang terjadi di istana. Sehingga menarik. Dan saya biasa kalau baca buku nggak pernah harus selesai sekali gitu. Betul nggak ada cepat-cepat balik-balik saja gitu. Sehingga kalau tahu sudah sahur. Tadi pagi harus ada menghadiri pemakaman dan pulang ke rumah tadi harus kembali ke situ. Jadi mohon maaf. Ini tidak mengurangi ihsan yang berkemajuan. Nah, mengapa kita klaim sebagai etika Muhammadiyah?
Karena memang setiap kelompok, setiap organisasi seperti Muhammadiyah kita ini punya nilai atau nilai-nilai value yang kita pahami, yang kita hayati, kita internalisasikan dalam kehidupan kita, dan juga kemudian memanifestasi, mengejawankan dalam perilaku. Dan nilai-nilai itu tentu kita turunkan dari dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana dikenal Muhammadiyah menganut Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu Al-Quran, Al-Hadis, yang kedua ijma dan qiyas. Maka sangat menghargai, apresiatif terhadap aqwalul ulama, pendapat para ulama, baik dalam kalam, tidak salah Maturidiyah bil kalam, maupun dalam fikih, dalam empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dan juga tasawuf. Tidak salah tasawufnya dengan Baghdadi, ada juga Al-Ghazali. Nah, Muhammadiyah beberapa yang terakhir kurang, tapi langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun dibatasi menurut HPP Himpunan Jurusan Hadis As-Sunnah Al-Maqbulah. Itu hadis-hadis yang berbeda. Maka banyak hadis-hadis yang ghairul maqbulah, hadis dhaif, terutama tentang fadailul amal. Kalau baca surat Yasin setiap malam Jumat dijamin masuk surga. Kalau sholat arba'in di Masjid Nabawi 40 kali dijamin masuk surga. Itu hadis-hadis yang memang menurut ahli hadis sendiri kurang sahih. Termasuk hadis arba'in. Nah, kita hanya As-Sunnah Al-Maqbulah. Termasuk As-Sunnah Al-Maqbulah itu hadisnya diverifikasi. Hadis tentang ru'yah, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Karena yang Abi Hurairah, sementara Abi Hurairah masuk Islam tahun ke-9 Hijrah, mensyariatkan puasa tahun ke-2. Ada yang satu Ibnu Abbas masih kecil waktu mensyariatkan puasa, maka ini dapat dipertanyakan otentisitas. Yang ujungnya fa'inhum ma'alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salati. Semuanya memakai hadis Ibnu Umar, orang dewasa, perawi hadis, yang ujungnya fa'dululah, yaitu perhitungkanlah. Disandingkan dengan hadis nahnu ummatun ummiyatun. Kata Rasul waktu itu, kita adalah umat yang bertabur, la naktubu wa la naksur, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Maka perintah untuk mengawali Ramadan dan akhirnya itu tidak mungkin dengan perhitungan langsung, karena belum nyambung, karena belum pintar umat Islam di dalam ilmu falak. Baru setelah sekian tahun atau sekian abad dikembangkan ilmu falak berbasis astronomi, matematika, fisika, hampir eksak. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi ketika datang ke Meter Raya, saya terima hisab itu qat'i, ru'yat itu zonni. Saya sudah menjelaskan itu. Saya minta, saya harapkan pimpinan persyarikatan pada setiap jajarannya memahami betul nilai-nilai organisasi. Jadi etika, nilai-nilai organisasi itu hampir berdekatan. Dan terus terang kemarin pun masih terjadi, Pak Ketua Umum, kapan kita mulai Ramadan? Padahal sudah ada maklumat, sudah ada konferensi pers, sudah dibuat di Suara Muhammadiyah. Saya berkali-kali konferensi pers, kami nyatakan ke pers, Pak Junahar juga demikian, kok masih nanya? Bahkan yang ketika berbeda tahun sebelumnya ada SMS nyasar dan memakai jabatan
jabatan ketua PTN tertentu dosa saya bilang. Beda dengan pemerintah. Pertanyaan, Pak Ketua Umum, apa hasil rukyat Muhammadiyah malam ini? Itu pertanda tidak memahami. Saya ingin kembali. Jadi etika dan nilai-nilai Muhammadiyah bagaimana sebuah organisasi itu ada. Dan itulah yang membedakan biasanya, walaupun sama-sama organisasi Islam, sama-sama Muslim, tapi berbeda organisasi, berbeda penampilan. Saya kira orang bisa menandai, wah ini orang Muhammadiyah. Pertama, banyak yang tidak pakai peci. Kalau pakai peci, kadang rektor pakai peci tadi. Sementara di itu soal peci itu prinsip. Saya pernah berdialog di Metro TV ada beberapa tahun lalu dengan pakai sekjen di Masjid di Baitullah. Saya pakai gas, pakai baju koko aja dalam, nggak pakai peci kan, agak keren gitu. Dia juga seperti itu, tapi pakai peci. Melihat saya tidak pakai peci, oh saya nggak usah pakai peci, masuknya di meja. Tapi begitu sudah di meja, sudah mau konser, sudah mulai ditanya, nggak enak, nanti ada kiri geser kepala. Rupanya itu nyaris menjadi rukun Islam. Yang kedua, Muhammadiyah nggak ada banyak yang pakai sarung. Di NU itu sarung itu pakai resi. Jangan-jangan kalau ada undangan dress code, busana. Kalau lengkap PSL dalam kurung bersarung. Sarung dan apa namanya rompa. Tapi kalau di Muhammadiyah, terkadang kalau di kurung resmi nggak ada. Dan ada ya nuansa. Tadi juga saya perhatikan di layar. Ini kalau dekat layar. Tapi ini nakal dari kameramen. Mas Samsuryo disorot pada saya terus. Dia mau menutupi apakah saya hafal. Dia nggak sensitif. Mas Samsuryo, Mas Indonesia Raya tidak. Mas Samsuryo itu utama karena referensi. Mau ke muka saya. Untuk pura-pura saya hafal. Wah, ini kira-kira pantas dari wajah kelas menengah. Kalau kelas menengah itu ya, kalau kelas bawah itu ya wajahnya udah orang kota, bukan besok, kalau dia kotaan. Tapi oleh Pak Taufik Abdullah dulu, ya kelas menengah, tapi kelas menengah kota kecil. Apa ciri kelas menengah kota kecil? Pokoknya suka bawa pusel dan ingin foto-foto. Nah, ini yang menjadi nilai kita. Etika kita juga apa? Nilai Muhammadiyah yang bertumbuh pada Al-Quran dan As-Sunnah, begitu dibacakan Al-Quran, seluruh Muhammadiyah diam. Dan saya selalu dan bangga. Banyak PDN, PDN yang mengatakan, tapi saya juga sedih, tidak sedikit. Kalau tadi banyak, kalau ini tidak sedikit. PDM dan PCM yang mengatakan itu di kabupaten yang sudah Al-Quran, tapi penghayatan dan pengamalan mereka. Nah, jangan terlalu banyak. Etika kemuhammadiyahan yang ingin kita angkat, yaitu yang dibaris keduanya. Spiritualitas ihsan yang berkemajuan. Saya kemarin bilang ihsan itu sudah mengandung arti berkemajuan. Karena PR-nya muta'addi ahsana yuhsidu muhsin. Oleh karena itu sudah mengandung bukan ismu takdir, bukan superlatif, tapi mengandung arti terbaik. Bahasa Arab hasan, khair, thayyib itu mengandung dimensi pengertian superlatif ismu takdir. Jadi al-khair bukan kebaikan, tapi keterbaikan. Al-khairat berapa?
Ada yang juga lengkap ini. Mereka yang di Jogja ini kalau di sini ada foto. Ini Muhammadiyah, ketua umum sekarang, yang satunya ketua umum kapan-kapan. Ini selalu pulang ini. Kali di awal nafas rektornya pakai jas. Saya tidak pakai jas. Terus kalau khairat keterbaikan, plural, jamak. Dan saya sering saya sampaikan di ayat pas tadi musabaqah itu tidak sekedar ikut lomba, apapun nomornya, tetapi ikut lomba dan harus menang menjadi juara. Itu namanya musabaqah. Itu namanya pas tadi di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu berlomba-lomba berada di depan memunculkan, menciptakan al-khairat, keterbaikan, prestasi. Nah, sekarang Hasan juga mengandung arti yang sama dengan apa? Al-khair. Jadi ada at-thayyib, ada as-shalih. Sayang bahasa Indonesia kita tidak cukup kaya untuk mengatakan yang baik-baik itu. Ada si baik, buruk, tapi bahasa Arab kaya sekali. Ada hasan, ada khair, ada thayyib, ada apa lagi tadi? Apa? Ya, khair sudah tadi. Hasan menjadi ihsan. Saya ingin langsung, walaupun kemarin sudah banyak dibahas di Jogja, memang kita temukan dalam hadis An-Nu'man tentang Islam, iman, ihsan. Maka ada yang menyimpulkan itulah sistematika Islam, iman, Islam, ihsan. Jika predikat Islam ini, alat agama Islam ini menjadi nama rumah sakit di Bandung ya. Ada rumah sakit Al-Ihsan, ada rumah sakit Islam. Kalau sekarang mau didirikan atau sudah rumah sakit Al-Iman. Tidak ada iman, ada Islam, ada ihsan. Saya nggak tahu nih. Nanti kalau penyakit yang akut dibawa kemana itu? Nah, di dalam sistematika iman, Islam, ihsan, hadis menyebutkan anta'budallah, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat kamu. Ini ihsan dari hadis ini terjemahan dan praksis populernya atau yang lebih umum di kalangan Islam itu dilarikan ke tasawuf yang sufistik. Maka bagaimana berhubungan dengan Allah jika liqa al-rabbi menggali kaulul gusti sampai menghayati al-ittihad, wahdatul wujud dan lain sebagainya ya. Akhirnya terjemahannya itu sufistik. Itulah spiritualitas pasif. Biasanya spiritualitas pasif itu untuk diri sendiri. It's only for self-salvation. Untuk penyelamatan diri sendiri. Yang penting diri sendiri yang selamat. Inilah egoisme beragama. Inilah individualisme beragama. Doa kita bukan untuk diri sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kekitaan, kekamian, bukan keakuan. Sebenarnya doa dalam sholat itu transformasi cepat sekali dari aku menjadi kita dan kami. Awalnya kan apa? Allahumma ba'id baini. Kemudian nanti juga akan dua sujud Rabbi ghfirli. Aku begitu masuk babak final tahiyat itu pergeseran. Ketika assalamualaikum ayuhan nabi. Keselamatan bagimu ya Nabi.
Rasul tidak menjawab ya. Naam, assalamu alayya, tidak. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kami hamba Allah yang soleh sekarang sholat jamaah. Tutup assalamualaikum bukan hanya bagi kami, bagi kita, tapi bagi kamu semua wahai manusia. Islam rahmatan lil alamin. Jadi transformasi orientasi, maka seharusnya kesalehan sosial, kesalehan kolektif, bukan untuk self salvation, tapi untuk kolektif salvation, untuk keselamatan beramai-ramai bersama-sama. Maka Muhammadiyah lebih kepada ihsan yang spiritualitas yang berkemajuan, itulah spiritualitas yang aktif, yang dinamis, bahkan saya tambah yang efektif, berdaya guna dan berdaya hasil spiritualitas kita. Maka kawan baik saya, teman baik kita, Profesor Dr. Kembali Hidayat, juga dalam pertama juga dalam monitor discussion di TV. Saya sering berpikir dalam rapat di daerah. Saya membandingkan NU dan Muhammadiyah. Mengatakan kalau di proses sebetulnya, mohon maaf wartawan, bagian-bagian ini nggak usah dikira wartawan ya. Ya, bukan di NU, pokoknya di sebuah organisasi. Umur ramai, 100 orang, 1000 orang, puluhan ribu orang berzikir, bersolawat, beristighfar. Setelah itu masing-masing peserta puas karena telah meraih sesuatu. Tetapi setelah itu memang perlu diasah lagi. Kawan kita ini kreatif untuk menciptakan media sosial ya. Jadi ada semaan, tahlilan, ada istighosah. Muhammadiyah para kreatif, pokoknya semuanya pengajian di Muhammadiyah. Di Jogja kemarin istilahnya pengajian Ramadan. Di Jakarta agak sedikit kreatif, pengkajian Ramadan. Apa beda pengajian dan pengajian? Sama-sama dari kata-kata kaji ya. Kata-katanya aji apa kaji? Kaji. Dan peng menjadi seharusnya yang tepat pengajian untuk KPTS. Saya baru membuka 12 Juli yang lalu di Dom Universitas Muhammadiyah Malang, 1.200 peserta. Ini satu-satunya wilayah, maaf, pada wilayah lain yang sangat dinamis, sudah bertahun-tahun melakukan kajian Ramadan. Jadi ada pengajian, pengkajian di Jawa Timur namanya kajian. Sampai ketua PCM itu. Dan saya mengetahui itu kegiatan tahunan Ramadan ini ditunggu-tunggu itu. Maka saya mengusahakan untuk bisa membuka. Kemarin mereka mengangkat tema dakwah kultural masa kini. Setelah PWM-nya nanti PDM-nya ke bawah. Itu sudah biasa di Jawa Timur. Ini sekaligus menunjukkan ada eksan yang berkemajuan. Kalau wilayah lain yang belum melakukannya eksannya, belum yang berkemajuan. Nah, tidak ada apa-apa. Tapi beda dengan Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah ya. Kalau kumpul jangankan 1000 orang, 100 orang, hanya puluhan orang, 10 orang kelompok-kelompok di warung Padang, bagi dari Padang, atau lesehan, atau minum kopi, besoknya lahir sebuah aksi yang bernama amal usaha. Baik sekolah, rumah sakit, klinik, panti sosial maupun lembaga-lembaga dakwah negara lain. Ini beda etosnya, beda nilai etika. Maka yang satu spiritualitasnya pasif, individual, pasif, apa? Kalau ini spiritualitasnya sosial dan aktif, dinamis, serta efektif. Nah, ini etika yang kita kembangkan. Dan ihsan ini sebagaimana tadi itu semuanya diorientasikan sebagai ibadah. Anta'budallah. Jadi bukan sebuah kegiatan boleh jadi terkesan ihsan, amal-amal kebajikan atau apa namanya
karya-karya sosial yang baik, kemanusiaan, tapi basisnya bukan Tuhan. Beda dengan kita, basisnya, dasarnya adalah Allah. Karena Allah cuma manifestasinya. Ini yang saya katakan kemarin di Jogja, saya ingin ulang sedikit di sini. Hablum minallah, hablum minannas, yang sudah sering kita dengar. Itu kan ada sindiran Al-Quran. Uibat alaihimul billatu aina tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas wa duribat alaihimul maskana. Ila akhir ayat. Umat Islam akan ditimpa oleh adillah kehinaan, keterhinaan, keterpurukan, wal maskana dan kemiskinan, materi dan imateri. Sekarang ini fenomena kita sekarang. Illa bihablin minallah wa hablin minannas. Solusinya. Dan bisa juga mampu mukhalafah. Mengapa terjadi adillah wal maskana melilit umat Islam sedunia, termasuk di Indonesia, jika kita tidak bisa tampil sebagai problem solver lagi terhadap masalah-masalah bangsa ini, karena kita adalah part of the problem. Kenapa? Karena hablum minallah, hablum minannas yang tidak jalan. Pertama, hablum minannasnya reduksionis ke dalam etika kesusilaan belaka, berhubungan baik, sopan, santun. Itulah hablum minannas. Berbaiklah dengan tetangga, berbaiklah dengan apa. Tapi tidak kita tingkatkan hablum minannas itu kepada etika dan etos-etos kesosialan. Etika sosial, bergerak, maju, etos kerja, etos ilmu, itu beda aja. Dan apalagi kita tidak terjemahkan hablum minannas itu sebagai kerjasama kebudayaan dan peradaban. Hablum minannas haruslah menampilkan kebersamaan, dan kebersamaan harus Idul Fitri sama-sama. Itu namanya penyeragaman. Termasuk juga awal Ramadan. Tidak harus itu tidak mengganggu ukhuwah itu. Tapi kerjasama betul-betul. Begitu ada masalah umat Islam sekarang, begitu ada masalah bangsa dan juga masalah umat Islam, semua ormas Islam bersatu maju. Ternyata itu tidak. Jadi menuntut persatuan formalistik yang bersifat pro formal, pokoknya negaranya sama. Itu dia, itu juga sama, semua. Coba saya minta kalau jangan salahkan Muhammadiyah, kalau mau sama-sama menunjukkan ukhuwah Islamiyah, udahlah ikut Muhammadiyah perlebarannya, jadi sama ya. Tapi samanya harus ikut yang lain, karena ini masa kriteria tidak usah diperdebatkan. Tetapi kebersamaan terjadi at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Harus kerjasama di dalam membagikan umat Islam. Itulah hablum minannas menurut kata saya. Nah, untuk bisa hablum minannas seperti ini, maka harus lewat hablum minallah yang juga jangan hanya hablum minallah taat ibadah, pokoknya sholat segala macam, tetapi tidak berbuah amal soleh, amal kemaslahatan, karya-karya kemaslahatan dan maslahat. Hanya untuk diri sendiri tadi itu, karena hanya mementingkan diri sendiri. Nah, hablum minallah yang menjadi akar dari ihsan yang kemajuan ini nanti, menurut hemat saya haruslah sebuah upaya dan proses yang timbal balik, naik turun, naik turun, naik turun, naik. Tapi naik turun yang bergerak atau istilahnya vertikal, naik ke atas. Kita berada di sini naik ke atas, berlaku hukum atau pola hubungan al-abdu manusia wal ma'bud Allah. Ini bahasa Arabnya al-abdu, kita ini abdi sudah juga ya. Dengan Allah yang al-ma'bud, kegiatannya ibadah. Maka
seorang abdi beribadat kepada Allah Al-Ma'bud. Tetapi kalau berhenti di situ belum selesai. Al-ibadat hanyalah kegiatan. Al-ibadat hanya activities. Esensinya yang sering dilupakan dalam Abdullah itu, yaitu ta'abbud. Al-abdu berhubungan dengan al-ma'bud, menjalankan ibadat, esensinya ta'abbud. Unsur pengertian ta'abbud itu naik ke atas, transformasi diri, self transformation, untuk naik ke atas, berada sedekat-dekat dengan al-ma'bud, hatta liqa al-rabbi, bertemu. Artinya ibadah kita entah budallah ka'annaka tarahu itu harus melambungkan kita ke atas. Bukan hanya melihat Allah di dataran ini, dataran rendah ini, tapi kemudian berada di dataran tinggi, Sidratul Muntaha. Maka as-salatu min awalil mu'minin. Cuma proses naik ke atas belum selesai, harus turun. Memang dilakukan oleh Mi'raj, saya tidak perlu terlalu jelas itu. Turun berlakulah hubungan bukan al-abdu wal-ma'bud dengan ibadat, dengan ta'abbud, tetapi berlaku hubungan antara al-khaliq wal-makhluk. Itu beda. Kalau Allah tadi yang maf'ul bih, al-ma'bud, di sini manusianya yang maf'ul bih al-makhluk. Kalau tadi al-abdu subjek, di sini al-khaliq subjek. Agak silang gitu. Dengan melakukan takhalluk dari atas ke bawah, latihan akhlak. Nah, ini yang saya sebut hamdulillah, two-way traffic, naik turun, up and down. Jangan bukan berhenti, naik lagi dalam sebuah kontinuitas yang konstan, bukan instan, apalagi stagnan, berhenti. Maka jawaban dari solusi terhadap masalah adalah kehinaan, keterhinaan, keterpurukan, kemunduran umat dan al-masalah kemiskinan yang kita hadapi. Ini luar biasa terjadi di Indonesia. The power of money, keuangan yang maha kuasa di tangan orang lain. Media massa, orang lain yang menguasai. Kemudian pusat-pusat perkumpulan, dan ini punya efek politik. Tidak mudah lagi bagi Muslim credential figures, figur-figur Muslim kredensial yang artinya kaitan dengan Islam, karena dia aktivis ormas Islam, karena dia tokoh pimpinan partai-partai Islam, untuk mudah tampil di arena nasional. Sebelum kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, dua wakil Indonesia, Ketua Muhammadiyah dan Ketua NU. Kiai Mas Mansur, Kiai Wahid Hashim. Justru untuk kemerdekaan kita memberikan hal-hal strategis tokoh-tokoh Islam. Di antara 9 tokoh The Founding Fathers yang melahirkan Piagam Jakarta, itu berapa tokoh Islam? Muhammadiyah ada Profesor Lahan Mutafid, yang baru kita usulkan untuk jadi pahlawan. Yang kedua adalah Wahid Hashim. Nanti di PPKI ada Kibaru Syariful Subuh, biasa perhatian. Artinya political leverage, bukan Islam tinggi. Al-Mawqif wal-Quran al-Siyasi, wal-Quran al-Siyasiyah tinggi. Tapi Indonesia baru seperti ini, kita menjadi pelengkap penyerta. Itu al-maskana, itu adillah. Kalau saya mengapa hablum minallah, hablum minannas tidak fungsional, terutama karena pemahamannya ya sempitkan atau disempitkan, dan keberagaman yang tidak melahirkan akhlak. Sebenarnya insan ini paralel dengan akhlak. Iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, akhlak. Muaranya ihsan, muaranya akhlak. Inna rabbiku litamika makarim al-akhlak. Jadi seugianya peribadatan kita seperti Ramadan ini, tazkiyatun nafs, pencucian jiwa, self refinement, taqwiyatun nafs, penguatan pribadi,
itu self empowerment itu akan melahirkan manusia kuat, insan-insan paripurna, insan-insan kamil menurut istilah sufi juga. Inilah apa namanya etika yang harus dilahirkan. Nah, Muhammadiyah alhamdulillah mewarisi apa etika semacam ini dari awal. Kan saya sudah sebutkan secara jajaran kawan-kawan di Jawa Timur pasti saya melihat Muhammadiyah itu tata cara sholatnya adalah orang-orang Islam minimalis. Kenapa? Itu sholatnya minimal, takbiratul ihram, salam selesai tidak ada prolog, nggak ada epilog. Kalau di masjid Muhammadiyah sebelum subuh nggak ada takbir, nggak ada doa-doa salawat, dan nanti setelah salat juga kabarnya dikir, tapi secara individual boleh. Karena etikanya bukan etika kolektifnya, itu bukan bersama-sama berdoa, efeknya individual. Tapi Muhammadiyah berdoa individual, efeknya sosial. Dan ini saya bilang bukan minimalis, proporsionalis. Ya, karena harusnya menggerakkan itu. Walau sunni, saya kalau sholat, apa namanya, saya kan nggak pandang-pandang lah ayat itu ya. Tapi kalau misalkan yang bisa menggerakkan, jadi mengapa sudah pada kala suara kayak nangis ya. Tapi kalau saya lihat CD-nya, itu pas ayat tentang azab kubur, pas ayat tentang azab akhirat. Wah, itu biasanya suaranya bergetar menangis karena menghayati. Tapi kalau imam dan pemimpin di Indonesia itu apa? Ada juga yang kayak dangdut gitu. Jadi lebih pada seni, tapi kurang kepada penghayatan gitu. Nah, hadirin saudara yang saya hormati, jadi kita ada akhlak. Lahir cuma akhlak ini, saya ini kan sama dengan yang dijelaskan kemarin. Ada yang berpendapat itulah al-asmaul husna. Maka wa'allama Adam al-asma' kullaha, al-asma itu tafsir yang banyak itu yaitu nama benda-benda angkasa. Inilah bumi, inilah bulan, asyam, al-qamar, an-najm, al-kawkab, al-kawakib. Tapi ada beberapa termasuk iqbal itu bukan nama-nama benda, tapi al-asma'ul husna. Itu yang diajarkan kepada Adam, wa'allama Adam al-asma'. Cuma ta'lim di sini itu basic education menurut bahasa orang yang pendidikan. Itu adalah nilai wa'alam, ta'lim, memasukkan nilai-nilai al-asma tentang potensi insan yang ada dalam diri itu yang berasal dari zat-zat atau sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri itu. Dari mana? Penjelasannya wanafakha fihi min ruhi, ketika Allah besar ruh min ruhihi, rohnya. Kalau Mu'tazilah roh itu makhluk. Jadi ada unsur ketuhanan bisa kita kembangkan dalam batas-batas kemanusiaan. Maka ta'alluq melahirkan bahasa Indonesianya manusia Tuhan. Manusia Tuhan, manusia tapi punya jiwa yang dekat dengan Tuhan. Karena kori dan takhaluk itulah yang gagal atau kurang mampu untuk kita lakukan, maka lahirlah sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Indonesia tercinta IPM-nya pada tahun ini 121 dari 186 negara. Ranking ke 121 kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jauh di bawah Palestina. Negara kecil dilanda perang, IPM-nya, HDI-nya, Human Development Index-nya 114. Masih jauh, ini kita dalam 21, di antaranya Palestina, Filipina, Paraguay, Zimbabwe, sebagai sebuah negara besar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kalau sampai IPM-nya, Indeks Pengembangan Manusia atau HDI, Human Development Index-nya rendah. Daya saing, terutama dari sudut ekonomi, daya saing ekonomi, kita nomor 40
46 dari 86 negara pada dasarnya. Biasa kita rendah. Dan turun dulu 41, 42, 2 tahun lalu 45, sekarang turun lagi jadi 46. Daya saing kompetitivitas kita. Ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Dan kalau semuanya muslim, berarti ada something wrong dalam keberislaman kita. Karena tadi tidak menangkap spiritualitas ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya kira sederhana dan umumnya spiritualitas Islam yang berkembang pada maka Islam yang berkembang yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah di Jawa Barat. Maka Muhammadiyah terus iso para galau dianggap minimalis. Kalau kita proporsional, cuma nilai-nilai ini berkurang. Kalau saya sholat tarawih yang tidak panjang itu kan 2 kali sholat isya, tapi harus membawa sesuatu. Akan lebih baik daripada 100 rakaat tapi cepat tanpa tumaninah. Allah. Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi sholat dengan penghayatan dan pemaknaan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, sering saya sampaikan dan saya ulang, saya letakkan dalam kerangkanya. Ini semua lahir dari posisi teologis kita. Akidah Muhammadiyah, akidah Islam kita pahami itu, yang menegakkan keseimbangan antara pemurnian dan pembawaan. At-tawazun, keseimbangan, bainat tajrid. Tajrid itu sudah istilah saya. Karena ada buku At-Tajrid Tauhid Al-Mubin, masalah Al-Waqidi itu saja. Ada istilah At-Tajrid, mujarrad itu hanya mencukupkan diri dalam bidang akidah, ibadah, mahdoh, mencukupkan diri terhadap apa yang telah diajarkan Rasulullah. Tidak boleh ada bid'ah. Dan setiap pembaruan dalam bidang ini masuk dalam kategori bid'ah dolalah. Maka At-Tajrid membaca sholatnya sebegitu aja sholatnya. Cuma mohon maaf kemarin ini tolong dikaji ya. Doa sholat yang menurut kita pakai kita Allah baik ini. Wajah tua dia boleh apa tidak? Boleh. Cuma kurang sama ya. Yang utamanya Allah baik ini. Saya ya pilih-pilih tidak lama baik terus. Lebih banyak bagian tua dia. Bukan karena hafalan dari kecil. Yang dari kecil itu Allahu Akbar kabiro. Kalau ini wajah itu tidak ada rasakan. Kalau naik dari wajah tua dia boleh. Mengapa? Ya ini semacam perasaan saya. Ya, kalau baik ini boleh juga. Kita mau bagi banyak dosa ya. Tapi wajah tua dia bagi saya sebuah komunikasi intensif. Kan tadi nggak melarang kan? Boleh tadi. Cuma saya baca di HP itu agar sekunder nih wajah tua dia tidak salah tapi sekunder. Yang kedua, dia mengaitkan kedua ini dikaitkan dengan Ibrahim alaihissalam. Hanifan musliman itu Al-Quran. Wajah tua dia itu dari Al-Quran. Hanifan musliman itu predikat seorang Ibrahim. Islam, Nasrani, Yahudi dan Ibrahim. Jadi kita mulai sholat dengan menunjukkan komitmen kepada apa-apa yang pernah dipraktikkan dengan Ibrahim alaihissalam. Seorang Hanifan musliman. Beliau awalul muslimin. Kita minal muslimin. Dan kita itu. Kenapa? Di ujung sholat pada sholawat kita ulang lagi komitmen kepada Ibrahim. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bagi saya ini sesuatu menarik. Awal dan ujung sholat diikat atau dikawal oleh komitmen menjaga
menjadi seorang yang al-Hanafiyah. Dan saya kemudian hadir, inna haqiqatad din al-Hanafiyyah as-sam'a. Sesungguhnya esensi agama adalah kehanifan, komitmen pada nilai kebenaran, tapi yang as-sam'a. Karena itu ya kadang-kadang juga Allahumma ma'aduka ini juga banyak dosa. Tapi kita kadang-kadang ingin prinsip seperti ini. Kita ingin buka di sini. Tapi karena sudah saya tanya tadi, boleh nggak mengetahui? Ternyata boleh, tapi tidak salah. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa harus kemudian memanifestasi dalam kehidupan kebudayaan pada masyarakat berbeda. Maka saya ingin bawa kalau tadi hadir tentang al-ihsan, anta abudallah ka'anaka tarahu, maka di sini ayat Al-Quran yang banyak juga menyebut ihsan, terutama pada surah tidak salah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Soal tauhid jangan menyebutkan Allah, tapi kemudian wa bil walidaini ihsana. Maka kita sering dengar bil walidaini itu berbuat baik pada. Tapi ihsan para orang tua bilangnya ihsan sopan santun, apalagi salaman, ciuman pada orang tua hormat. Tapi ihsan jauh lebih dari sekedar itu terhadap orang tua. Termasuk namanya kalau ibu bapak saya berprestasi, saya sebagai anaknya harus mewariskan nilai-nilai al-ihsan itu dari orang tua saya, dan saya akan kembangkan. Maka sebagai anak saya lebih baik, lebih maju dari bapak atau ibu saya. Kalau saya ihsan yang berkemajuan. Tapi kan ihsan yang birrul walidaini ihsana. Yang kedua, itu bukan titik. Wabil walidaini ihsana bukan titik. Tapi ada kelanjutannya, wabil qurba wal yatama wal masakin wal jari wabil jari lil qurba wabil jari junubi wabil sahibi bil jambi wabil sabil wa ma malakat aymanukum 10. Apa namanya? Aspek dari ihsan. 11 dengan wal walidain tadi. Kalau saya membaca ayat itu belum berhenti. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin yatim dan orang miskin wal jari bil qurba. Apa itu? Tetangga qurba, tetangga dekat. Tapi ada lagi wal jari junubi, tetangga jauh. Kalau saya memahami dekat jauh ini satu ada hubungan darah, yang satu tidak. Wasahibi bil jambi, ada juga saudara-saudara, sahabat. Mungkin bahasa siapa ya? Kaum kerabat, sahabat dan hadir tolak. Hadir tolak apa? Dan itu bahasa Melayu, hadir tolak. Jadi kita pakai kadang-kadang ngerti. Yang masuk hadir tolak itu siapa ya? Kalau sesama sama dia masuk apa itu? Tapi yang kurba. Saya bilang kemarin ada aktivis ANM, INM udah lama sekali. Sejak saya masih mahasiswa. Sesama Muhammadiyah itu mukmin. Bukan ideologis, tapi juga ideologis. Wallahu a'lam. Maka nggak boleh kawin gitu. Kalau mereka saya boleh, bagus juga jangan kawin sesama imawati. Kemudian ada Malaysia, kemudian kita berkembang. Begitu ada kelompok lain, Maurida bila perlu banyak, dalam rangka untuk memperbanyak kader. Ada juga yang berpendapat demikian. Cuma dalam hal kawin ini bahasa.
dia mendukung KB dari awal. Karena soal berpoligami itu Muhammadiyah masuk di dalam komuniti orang-orang yang termasuk orang-orang penakut. Itu dalam ini ada keinginan bagi di dalam keberadaan. Kemarin kami bilang memberi kerabat di pengajian Korbi di rumah saya, bangga. Dan waktu saya dulu di rumah uji, apa namanya? Dia datang, bang, anggota Muhammadiyah yang berpoligami dengan bangganya. Tapi saya memahami kebanggaannya. Saya mungkin satu dan sedikit orang Muhammadiyah yang keren. Dan ketika dia ceramah itu membanggakan dua bidadari saya setiap pagi subuh habis ada Al-Quran nanti pulang sholat turun dia ada. Nah, di satu rumah yang dua bidadari. Saya satu rumah hanya beda kamar. Tinggal diatur aja kapan pertama, kapan bukan kapan PPI milik negara. Jadi beliau itu sebelum kali yang kedua datang ke Pak Syafi'i Malik, bertanya ke Buya Syafi'i. Dia Buyanya jawabannya normatif. Itu kita di Muhammadiyah. Jangankan berpikir, bermimpi kawin lagi dengan kata Buya Syafi'i itu. Saya bilang Anda salah. Kenapa datang ke mantan ketua BP? Kenapa tidak datang ke ketua umum BP yang sekarang? Saya bilang Anda nggak salah. Kesalahannya satu, kemampuan ilmunya tidak diberikan. Tapi ya itu. Kalau masalah itu Muhammadiyah dari dulu itu. Walaupun di daerah saya tahu di Papua banyak juga itu. Jadi apa? Manifestasi ihsan tidak ada walidain. Coba itu dari walidain, kemudian Dzul Qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari bil qurba, wal jari bil junubi, wal sahibi bil jambi, wa man yastadir, mana kata yang masuk 9 paling tidak disebut ditutup oleh Allah. Inna Allah la yuhibbu kulla man kana mukhtalan fakhura. Jadi kira-kira yang mukhtal dan fakhur, sombong dan cenderung membanggakan diri itu mereka yang tidak menebarkan etika ihsan kepada sesama. Lawannya apa itu? Mukhtal dan fakhur itu. Orang yang mukhtal dan fakhur, mukhtal al-fakhur dalam beragama itulah orang-orang yang egois dalam beragama. Dan ini realitas modernnya banyak egois beragama. Tidak memberi itu yang mendustakan agama. Kalau terus haji. Kalau sudah ada ya pengaturan baru, tapi tetangga yang meninggalkan di sekitarnya masih dalam kedisiplinan. Tidak mengejar apa yang terus karena kita sudah terangkan itu dalam praksis. Praksis itu saya baca dalam kamus itu kemampuan to combine ideas and action. Memadukan antara ide dan aksi. Itulah kaum praksis. Bukan sekedar praktis. Justru kalau praktis terlalu praktis, kehilangan konteks dan kehilangan kontak. Apa namanya teologis dan filosofis itu. Tapi praksis, maka menjadi gerakan amal. Dan itu sudah menjadi gerakan Muhammadiyah, menjadi watak Muhammadiyah. Saya pernah sampaikan di daerah juga dulu awal ya. Doa kita seharusnya ada hadisnya sih. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Tapi yang kedua, wa ja'alna minal mu'minin al-amilin. Orang yang beriman tapi beramal praksis. Tidak cukup di situ, wa ja'alna
ja'alna minal mu'minina al-amilina al-muhsinin. Sebelum muhsinin mau bersih ikhlas. Al-ikhlas itu beramal itu juga watak Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah lain banyak yang kita hanya ini. Atau kalau disebut ihsan termasuk ikhlas. Jangan sekali-kali tidak ikhlas Muhammadiyah. Orang yang tidak ikhlas Muhammadiyah, kalau tidak terpelanting, maka dia akan memelantingkan dirinya. Banyak kejadian. Kalau sudah tidak ikhlas, kalau Muhammadiyah ikut mendirikan masjid Muhammadiyah, besok tidak terpilih di Musya, keluar dari Muhammadiyah. Masjid yang dibawa ke tempat lain. Ada ya. Kita tahu beberapa kasus di daerah seperti itu. Itu tidak ikhlas. Dan betul-betul kita berikhlas dalam Muhammadiyah itu. Walaupun juga tidak tertutup kemungkinan untuk profesional, tapi tidak mengganggu keikhlasan. Tapi setidaknya kalau majalna minal mu'minina al-amilina al-mukhlisin wa ja'alna minal amilina al-mukhlisin al-muhsinin, yang cenderung untuk memperbaiki. Hasan di sini lebih berhubungan dengan kualitas, tidak dengan kualitas. Bukan kathura amala. Jadi Muhammadiyah itu bukan kathura amala saja, banyak amalnya, tapi ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ahsanu amala bukan kathura amala. Nah, kualitas. Apa ada globalisasi itu no-longer number of, tidak lagi angka yang tertentu, tidak lagi angka yang berbeda, bukan banyak kita, tetapi kualitas yang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok minoritas mengalahkan kelompok mayoritas karena menguasai. Nah, praktisnya ini ya selain beramal harus dilaksanakan. Maka anak hebat saya, praksisnya Islam dan Muhammadiyah ini, satu di dalam kita beramal adalah quality oriented, berorientasi pada kualitas. Jangan sekedar satu amalan tapi berlaksana amalan. Namun yang kedua, quality oriented kan banyak nanti ya. Mengapa undang Pak sering cerita tentang itu? Orientasi kepada daya saing. Bagaimana kita siap bersaing, memiliki keunggulan kompetitif, tidak sekedar keunggulan komparatif. Kompetitif independen, tapi juga kompetitif independen. Sekarang ada yang ketiga katanya. Dynamic independen, keunggulan dinamis, gerak. Hidup adalah gerak. Hidup adalah gerak. Dan gerak ini ada pengaruh terjaga raya. Manusia ini mikrokosmos. Alam semesta itu makrokosmos. Maka mengapa Islam, kitab suci orang Islam Al-Quran itu paling banyak berbicara tentang waktu, wal-asr, wal-duha, wal-fajr, wal-lail, wal-syamsi, wal-qamar, wal-najm. Karena soal waktu, kesadaran waktu. Dan itu pula kemudian lagi soal apa nama Ramadan, Masya Allah. Karena kemudian waktu, kalau sudah terjadi ijtima, huruf, bulan belum, dia masih mengirim energi di dalam kehidupan mikrokosmos, itu makrokosmos. Al-alamul kabir, dan manusia itu adalah al-alamul mustabir. Oleh karena itu, kepada kualitas, kepada keunggulan kompetitif. Ini saya informasikan, saya berperan untuk kita Brawijaya menjadi penguji eksternal dari seorang calon doktor, sekarang sudah doktor. Kebetulan dosen Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Kedokteran dan Bisnis. Kenapa dokter menulis disertasi berjudul keunggulan kompetitif, perspektif, resources based view. Based view, resources based view. Sebuah teori dalam manajemen strategi. Cuma di bawahnya juga
studi tentang PDM se-Indonesia. Dan itu adalah yang rekor sama tua-tua sampai sekarang. Kesimpulannya kompetitivitasnya nggak terlalu tinggi. Ini se-Indonesia, lembaga mungkin beda. Karena menurut teori yang kita pakai tadi, disosiasi tadi, di RGB, kenapa ternyata tidak? Umpamanya yang terdapat dalam kementerian amal usaha itu yang kepala begitu 3 variabel utama, yaitu market orientation, orientasi pasar. Kira-kira waktu mendirikan itu ada nggak kajian terhadap pasar? Pasar ini calon pemimpin, calon mahasiswa, termasuk juga calon pekerja. Yang kedua, resources kompetensi sumber daya kurang lebih. Rekrutmen salah-salah. Nah ini jangan kalau pemerintah harus ada inti Muhammadiyah. Jadi kalau nggak ada yang bekerja gimana? Itu akan merusak pendagang. Kenapa tidak dari luar? Boleh. Kita nggak sampai lah seperti zaman Abbasiyah awal mendirikan rumah sakit. Itu nggak ada tenaga di dalam. Itu kemudian merekrut kaum farmakis dan profesional. Apalagi kalau mau diislamkan dan dimuhammadiyahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa disebut dalam strategi strategi adalah territory management, sebuah manajemen pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Dr. Yusuf sudah kedua kali diundang oleh Mas Kompi pengajian penuh dengan ayat Al-Quran. Jika yang terakhir disandingkan dengan Profesor Arif Rahman, ini saya baru ketemu Pak Yusuf yang memenjarakan saya dulu. Alhamdulillah sekarang sudah terobati. Ini yang saya lakukan begitu yang Islami oleh samanya nggak paham. Masa melarang berlibur pada bulan Ramadan? Nabi saja berperang, jadi bukan karena alasan lain. Dia masih mempertahankan itu. Nah sekarang mungkin bagi kita ya saja. Cuma waktu itu kan sensitivitasnya lain. Apa yang saya katakan tadi? Ya, beliau berpendapat Muhammadiyah kemarin soal hisab itu. Muhammadiyah harus berpegang pada ilmu pengetahuan. Pokoknya menentukan awal Ramadan, awal Idul Fitri, awal Syawal itu seperti itu. Itu yang intinya. Itu kata pada waktu itu. Saya tidak tahu beliau berpuasa hari apa. Yang kedua, ditulis dalam Muktamar Jogja di seorang pembalap tolong dicari ya. Muhammadiyah kosmopolitan atau Islam apa? Muhammadiyah lah yang berhak, yang bisa, belum tentu berarti. Dan seharusnya radius 10 km dari Universitas Muhammadiyah itu radius atau kawasan Islam. Kawasan yang maju menurut Kampanye Islam. Kira-kira ini kan Borobudur. Ini kalau kita lihat dari pasar politik 200 meter juga lain. Berarti belum melakukan manajemen teritori. UHK seharusnya menurut Borobudur 10 km bisa membangun negeri yang Islam. Itulah masyarakat Islam yang sebenarnya. Saya perluas radius 1 km saja. Dari amal usaha Muhammadiyah, dari Masjid Muhammadiyah harus mampu mengirim energi positif dampak sistemik kepada beredarnya ihsan dan kemajuan. Lalu kita berhasil. Tapi kalau hanya untuk di dalam gedungnya saja, keluarga tidak, berarti belum berhasil. Kalau tugas PB, radius 3 km itu istana negara. Kalau PWM, mungkin kalau gubernur dengan di raya itu dekat yang istana negara. Nah, itu tanggung jawab. Kalau belum berhasil, PB Muhammadiyah gagal. Tapi saya yakin PWM kayaknya nggak berani mengkritik pengutama nanti. Karena PWM PDM-nya juga tidak lebih baik. Itulah yang baik praksisnya. Praksisnya yang lebih baik. Tadi politik oriented, kalau Pak terjebak. Juga goal oriented, harus orientasi pada tujuan. Wal amrul nafsu ma qaddamat lidhar, ma qaddamat fil madi lidhar pada masa depan.
Dan tentu perkumpulan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama saja, yang beruntung sama saja merugi, apalagi kalau tidak lebih baik. Mungkin masih panjang, saya mohon maaf tidak bisa sampai buka puasa. Tadi sudah saya survei, kolaknya enak. Bahwa teman-teman ini, saya izinkan terlanjur mengundang orang banyak di rumah. Dan ada waktu lagi. Besok, lusa saya ke Semarang, lusa lagi saya ke Kyoto, berbicara di Indonesia University, Universitas Kristen yang punya satu-satunya pusat propaganda. CISCO singkatannya, Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions. Agama monoteis. Kita pernah dengar 4-5 tahun lalu dalam sebuah simposium 5 orang, 15 tokoh Yahudi, 15 tokoh masyarakat Kristen, 15 tokoh Islam. Satu-satunya di dunia Center for Interdisciplinary Study of atau Monotheistic Religions. Jadi kita berbicara ini tergantung sumbangan Mas Mukti malam ini, apa pointer atau pangkalannya tentang the role of Muhammadiyah in promoting multicultural democracy and social justice di Indonesia. Dan itu ini kesempatan untuk ya, baru pulang di 23 dan seterusnya, maka ada waktu lain untuk kita bisa selesai. Tapi izinkanlah sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya akan ikuti sebentar dulu, nanti saya tinggalkan di jalan. Ini ada Bapak Sri Jalal, saya undang beliau. Yesus tidak pakai SMS, itu hebatnya tokoh Muhammadiyah. Pejabat tinggi, mantan wakil menteri, sekarang juga setingkat menteri, kepala BKKBN, tapi sebagai anggota Muhammadiyah taat pada ulil amri. Ulil amri di Muhammadiyah, mereka kolegial jadi pimpin Muhammadiyah. Insya Allah 24 saya setiba dari Tokyo, saya ke Tokyo, masyarakat Indonesia minta saya ceramah. Dan kemarin diundang ketua majelis taklim untuk menjelaskan peralatan Islam. Kebetulan saya jadwalkan juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Jepang, Maudana Hassan Al-Sori, yang baru kalah kemarin, yang sudah 3 kali datang ke PP Muhammadiyah sebelum jadi menteri, anggota DPR waktu itu. Dan kali kedua beliau menghadiahkan saya baju karate Jepang warna biru. Kali ketiga saya hadiahkan beliau baju tapak suci. Dan waktu bulan Ramadan yang lalu saya berada di Tokyo, diundang oleh beliau buka puasa. Tokoh Islam katanya besoknya di proses kasih itu foto ketika di kantor PP itu pakai baju tapak suci begitu padanya. Tapi kebetulan tangan saya begini. Nah, untuk itu di Pak Seni, kalau 24 kita tangani MOU antara BKKBN dan PP Muhammadiyah tentang KB ya, tentang KB. Salah satu pasalnya agar orang-orang Muhammadiyah cukup punya 2 anak saja. Jangan dikeluarkan lima dari rumah. Kita mohon dan menggunakan diri dan sedikit sambil menunggu waktu berbuka puasa masih ada ya. Tapi nanti 5 menit saya minta izin. Jadi ini mohon izin moderator ya. Acara boleh ya? Boleh. Boleh ya? Masa sama kelompok boleh? Silakan Profesor